Oke, berikutnya adalah contoh-contoh selain tadi ya bahasa perkembangan bahasa berorientasi objek. Jadi ada simulasi, motor, udah ya sampai sini. Contoh-contoh bahasa Eiffel. Ya, saya juga belum mencoba ini ya. Nanti bagi yang ingin tahu silakan. Ingin tahu ya silakan. Kemudian masuk ke bahasa generasi keempat. Ini yang lebih manusiawi ya sebetulnya. Ya. Di sini ada ciri-cirinya adalah atau bahasa generasi keempat itu ada yang menyebut sebagai application generator. Jadi pembuat aplikasi ya, atau pengembang aplikasi atau program generator. Jadi tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengembangan sistem. Atau dengan kata lain, bahasa generasi 4 dipakai untuk membuat sistem yang lebih cepat, bikinnya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau istilahnya apa namanya itu pragmatic programming ya, nanti coba cari kalau mau ingin tahu lebih lanjut, namanya pragmatis atau pragmatic programming. Jadi bahasa pemrograman itu kaya dengan function, prosedur ya, library-nya lengkap sehingga kita sampai tidak perlu ngetik coding tapi memanggil coding, memanggil potongan-potongan program, potongan-potongan coding, lalu tinggal kita susun gitu. Jadi misal ada input untuk data penjualan, itu sudah ada formnya, misalnya kode barang, nomor apa itu, nama barang, harga satuan, itu sudah ada, tinggal dipanggil, kita insert atau kita sisipkan ya, atau kita gabungkan gitu. Nah, jadi ide dasarnya adalah bagaimana membuat aplikasi itu secepat, seefisien, efektif mungkin gitu. Jadi coding itu nggak perlu ditulis dari awal gitu. Tapi kalau bisa sudah ada, tinggal kita panggil, buka gitu, sehingga dari sisi waktu bisa lebih cepat. Oke, kita lihat beberapa fasilitas atau beberapa ciri-ciri dari bahasa generasi keempat. Yang pertama di BMS, Database Management System atau System Management Database. Disebutkan jantungnya. Jadi kalau disebut jantung berarti data-data yang ada di aplikasi itu harus terkelola dengan baik ya. Jadi kan bisa dikatakan istilahnya apa itu, big data. Jadi data itu menjadi penting karena data nanti akan dipakai untuk dasar pengambilan keputusan ya. Data dictionary ya. Bahasa non prosedural, berisi perintah yang dijalankan berdasarkan logika programmer. Jadi programmer pinginnya kayak apa? Silakan dituliskan. Searching, report generator, jadi reportnya, jadi kalau kita bikin apa, Anda beli sesuatu, ketika di print struknya gitu ya, jadi beli transaksi kan suka ada ya, Anda kalau Anda bisa bayangkan ketika ke ATM aja, ketika Anda ngambil uang keluar struknya itu ya, nah itu adalah report generator. Dan report generator itu saya masih ingat kalau pakai Visual Basic namanya Crystal Report dulu itu. Ya, kalau pakai apa itu Delphi ada lagi, Paradox ada lagi gitu. Jadi fasilitas output keluaran itu sudah ada gitu, sudah dibuatkan, tinggal dipanggil ya. Jadi report generator namanya. Kemudian buat prosesor atau text editor ini juga sudah disediakan ya. Bahkan ada juga aplikasi kecil yang khusus bisa dipakai, digabungkan dengan bahasa programming yang dimaksud. Jadi kita bisa menggunakan isinya, kontennya itu dari berbagai asal, berbagai sumber. Nah, kita bisa masukkan, kita insertkan gitu ya, atau kita ekspor masuk ke dalam bahasa pemrograman generasi keempat yang kita maksud. Jadi text editor itu menjadi penting karena bisa jadi ya, karena
sumber dari coding itu beragam. Dan grafik. Nah ini grafik itu artinya data-data yang selama ini disajikan dalam bentuk tabel-tabel nanti akan lebih banyak diberi variasi tampilan grafis. Jadi misalnya grafik lingkaran. Nah, selama ini kita dikasih persen kan ya. Nah, data ini sekian persen itu kadang orang malas melihat data dalam bentuk persen. Tapi kalau ketika dalam bentuk gambar, grafik itu lebih menarik. Ya. Beberapa bahasa generasi keempat yang paling banyak digunakan adalah, nah ini saya, Clipper itu termasuk bahasa keempat ya. Ternyata. FoxPro pernah pakai sebentar ya, karena FoxPro itu berangkatnya dari Foxbase. Foxbase itu berangkatnya dari TheBase 3 Plus dulu. Nah, saya TheBase 3 Plus dulu pakai ya, set default tuh itu masih ingat lah beberapa. Kemudian Paradox itu sekarang dipasangkan dengan Delphi karena dipasangkan dengan Paradox. Ya, Paradox itu bahasa pemrograman yang database-nya bagus. Contoh FoxPro dikembangkan lagi ya, jadi Visual FoxPro. Ya, kita nggak di bawahnya ini. Ini Paradox for Windows. Jadi ciri khas pemrograman Windows ya, salah satunya perintahnya pakai klik-klik gitu ya, pakai mouse gitu. Kalau zaman Clipper ini yang lama ya. Clipper itu pemrograman database yang versi lama, yang belum pakai Windows gitu. Ya menarik tidak menarik gitu ya. Tapi ketika muncul gambar nggak bisa atau susah gitu, susah. Kemudian bahasa tingkat sangat tinggi. Ya, sangat tinggi di sini lebih kepada penyesuaian bahwa semakin kesini ternyata informasi yang berbasis objek itu semakin banyak. Gitu. Jadi orang sudah bosen pakai teks ya. Pakai teks itu bosen lah teks tulisan semua. Kalau bisa datanya berupa suara, berupa gambar, video bahkan ya. Maka di sini diperlukan konsep visual. Ya, visual. Oke, kita lihat visual. Nah, ini Visual Basic. Saya sudah pernah menggunakan Visual Basic ya. Kemudian Delphi, ada nggak Delphi? Ini Delphi ada. Visual Basic ada di sini. Visual FoxPro sebentar make. Delphi make, C++ make. Nah, terakhir saya pakai Visual Studio.net itu yang VB ya. Tahun berapa itu ya? 2013 terakhir itu. Ketika ngambil S2 di sana ya, di Sistem Informasi, Magister Sistem Informasi. Karena ada mata kuliah yang disebut dengan paradigma pemrograman. Nah, kita pakai Visual Basic. Itu 2013, setelah terakhir ngajar itu 2003. Ya. Jadi awalnya saya ngajar programming, setelah 3 tahun, 4 tahun ganti masuk ke mata kuliah yang non programming gitu ya. Karena ada yang lebih jago lagi gitu yang ngajar. Apa aja menjadi ciri khas dari bahasa visual ini tadi? Pertama, jelas interaktif. Ya. Interaktif di sini berangkatnya dari mana? Dari Windows. Gitu. Jadi, kenapa bahasa visual itu diperlukan? Karena sistem operasinya Windows. Gitu. Fasilitas pembuatan menu. Ya. Jadi untuk membuat menu pull down gitu ya, menu radio button segala macam sudah ada. Objek-objeknya, propertiesnya ada semua gitu ya. Jadi perintahnya itu tinggal klik sini klik sana, tapi memang banyak perintahnya ya. Objek penghubung dengan pemakai ya, contohnya apa ini? Kalau Anda menggunakan database ya, Anda menghubungkan database dengan codingnya itu bisa ya, bisa. Jadi Anda bisa membuka, menutup, menambah data, menghapus data suatu database dengan menggunakan aplikasi misalnya Delphi, Visual Basic bisa ya. Kemudian penanganan grafis di sini artinya minimal gambar ya. Sini dikembangkan jadi grafik ya,
penggambaran dari angka-angka menjadi grafik batang, grafik lingkaran gitu ya. Kan kalau dikasih persen itu lebih masih ditulis persen itu nggak enak gitu ya. Tapi ada persennya, ada gambarnya, itu lebih bagus ya. Kemudian penanganan teks ya. Text box-nya. Jadi kalau input itu dia buatkan objek input namanya textbook. Text box ya, sorry ini bukan book ya, box. Kayaknya salah tulis ini ya. Kemudian pemrograman dan perbaikan program. Ini biasanya pada tracing. Tracing itu apa? Tracing itu adalah melacak. Jadi kalau program itu dijalankan pertama kali itu kan bisa langsung clear dari error, bisa juga mengandung error. Nah, ketika mengandung error, dilaporkan baris sekian error, baris sekian type not match atau error tipe data dan segala macam. Itu disampaikan ya. Contoh VisualFox Pro, jadi perintahnya ditaruh di komen sini. Perintah-perintah dari Foxbase dan TheBase sebelumnya itu masih bisa. Ya, seperti set default to, kemudian replace anu from anu while gitu-gitu ya. Nah, dulu pernah pakai, jadi setidaknya ingat gitu ya, setidaknya ingat. Project manager ini semacam objek-objeknya ya, di formnya apa saja, nanti ketika kita ingin edit tinggal klik kanan edit ya. Nah, ini report itu berarti apa? Hasil dari proses. Nah, ini contoh report, ada ini report ya, jadi di print. Jadi kalau Anda misalnya keluaran dari ATM itu kan kertas, nah itu report ya. Anda beli barang di toko, tokonya ngeprint ini struknya, bukti bayarnya, tanda terimanya, kwitansinya, nah itu adalah report. Kemudian muncul lagi Visual Studio.net. Nah, ini yang terakhir kemarin saya pakai itu yang versi 2010. Ini mengalami pengembangan lagi ya, sudah mulai 2010 terus berkembang ini. Kemudian bahasa natural. Bahasa natural artinya bahasa alami ya. Nah, alam siapa gitu? Ternyata alam manusia ya. Manusia yaitu bahasa Inggris yang dimaksud. Dengan bahasa natural, programmer maupun operator tidak perlu banyak lagi belajar komputer ya. Jadi yang disuruh belajar itu komputernya ya, bukan orangnya ya. Programmer hanya menyebutkan kalimat tertentu atau menulis kalimat tertentu dan komputer akan menjalankan perintah tersebut ya. Mungkin kalau yang versi sederhana itu seperti voice perintah berbasis voice itu ya, Google Voice dan seterusnya itu. Ini semoga kedepannya bisa lebih disempurnakan ya, karena kedepannya nanti komputer itu akan mengerti kemauan manusia. Gitu. Cuma sebelumnya komputer itu sudah diberi library, diberi function-function, prosedur-prosedur yang bisa memahami bahasa manusia. Pembuatan program. Proses pembuatan program adalah aktivitas yang diperlukan untuk menciptakan suatu program komputer yang baik, yang sukses. Di sini disarankan ada 7 langkah. Apa aja? Kita lihat. Pertama, menentukan permasalahan. Buat apa? Untuk apa? Oh, untuk transaksi retail, silakan. Terus, kira-kira pakai software apa? Perlu visual, teks, ya, mungkin teks saja. Kalau teks saja mungkin pakai Clipper bisa gitu. Untuk tahun saat ini ya minimal pakai DLP lah ya. Dan silakan didesain programnya, mulai coding ya, coding. Jadi mendesain program itu biasanya dilakukan oleh seorang perancang ya. Tapi kalau nomor 4 oleh programmer ya. Oke, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi sesi berikutnya.